etnis penduduk asli Kota Medan adalah Melayu, bukan warga Batak dari mayoritas Kristen yang kau sebutkan. Apalagi kau menyebutkan daging babi adalah kearifan lokal Medan. Ngaco kau. Tapi itu Medan itu nggak tanah kamu. Nah, itu punya Melayu. Kalau orang Melayu mau bertindak, kalian tidak bisa tinggal di Medan. Tinggalnya di Samosir sana. Jadi jangan dipancing-pancing masyarakat Melayu. Bilang Medan itu kota bersama, Palamu kota bersama, itu kota orang Melayu dan Karo. Ya, jadi ikuti aturan kota, jangan kau buat aturan-aturan sendiri. Sepemahaman saya, Pak, koreksi kalau saya salah, penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Orang Melayu itu agamanya Islam. Jadi kawasan Melayu nggak boleh jual daging babi. Itu hak orang Melayu lah. Bisalah dia buat begitu kampung dia. Kalau orang Batak mau jual babi, jual di Toba sana di kampung dia. Jangan jual di Medan, di kampung Melayu, Pak. Orang kita Medan, pagi-pagi ke pajak beli ikan yang ditangkap sama orang kita Melayu. Sayurnya, cabenya dari ladang orang kita Karo. Yang jualan inang-inang orang kita Batak. Beli bumbunya sama orang India atau orang kita Tamil. Kalau nggak masak mama kalian siangnya, tinggal pilih aja mau rumah makan orang kita Minang, sayur masak orang kita Jawa, atau rumah makan orang kita Mandailing. Siap itu ngopi sanger lah kita, kas dari orang kita Aceh, ya kan? Kalau belum pangkas kayak aku ini, kita tinggal datang aja ke tempat orang kita Nias. Rapi, murah, dikusuk lagi pula itu. Apalagi mau cari alat elektronik, panglong dan cengkuneknya, datanglah ke toko orang kita Tionghoa. Memang udah kayak gitulah Medan ini dari zaman bahola. Multi etnis, multikultural. Jadi jangan dipecah belah, jangan diadu domba binatang. Paham kau? Halo guys, Medan trending lagi. Kali ini bukan persoalan larangan menjual daging babi. Itu udah basi guys ya. Tetapi kali ini terjadi perdebatan panas di media sosial yang memperdebatkan Medan ini sebenarnya milik Melayu ataukah milik Batak? Siapakah suku asli yang mendiami Medan ini? Guys, sebagai orang dari luar Medan, saya selama ini memahami bahwa Medan itu identik dengan orang Batak. Tetapi rupanya ada fakta-fakta lain yang harus kita ketahui bersama. Nah guys, kita dengar dulu ulasan dari netizen berikut ini. Sepemahaman saya, Pak, koreksi kalau saya salah, penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Mejuah-juah Permadi. Mejuah-juah Manbantakrina. Permadi, mejuah-juah itu adalah salam dari suku Karo yang mendiami Kota Medan. Dan pendiri Kota Medan juga adalah dari suku Karo, Guru Patimpus Sembiring Pelawi marganya. Ya. Jadi aku koreksi. Jadi bahasa kamu tadi Kota Medan itu adalah warga Batak yang mayoritas Kristen. Ya, begitu. Jadi saya ingatkan sama Permadi, sama kamu bahwa di Medan ini bukan mayoritas Batak dan juga bukan mayoritas Kristen. Di sini berimbang. Islam dengan Kristen itu sama. Nah, di suku Karo tidak mempermasalahkan itu namanya agama, Permadi. Dan satu lagi ku bilang sama kamu bahwasanya babi itu bukan kearifan lokal yang ada di Kota Medan, ya. Tapi memang itu makanan khas Batak. Jadi Kota Medan, jangan kamu bilang kearifan lokal Kota Medan itu babi itu, ya. Itu makanan khas Batak dan juga makanan favorit di suku Karo. Makanya orang Karo mempunyai BPK, babi panggang Karo, bukan babi panggang Batak. Ya, Karo bukan Batak. Paham ya, Permadi? Nah, Kota Medan ini yang menduduki adalah Melayu dengan Karo, suku Karo. Suku Melayu dengan suku Karo. Nah, dari itu jangan kamu bilang orang
pendatang mau mengatur atau mengubah atau menghilangkan budaya Medan itu. Tidak. Budaya Medan itu bukan babi, bukan daging babi. Paham ya Permadi? Jadi apa yang kamu bilang itu tadi semua salah ya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Riko Waas di dalam peraturan yang dia sebarkan di surat edaran itu semuanya benar dan tidak ada salahnya. Kota Medan ini memang harus tertib, harus bersih. Jadi jangan nanti karena salah pengertian dari kalian suku lain yang di luar daripada Sumatera Utara ini menganggap kota kami ini adalah kota babi. Ya, enggak, bukan itu kearifan lokal Kota Medan ini. Siapa yang tidak setuju dengan peraturan yang dilakukan oleh Pak Riko Waas Wali Kota Medan, cabut aja dari Kota Medan, bikin aja di kampung masing-masing. Ya, kalau ke Tanah Karo pun kamu Permadi, ya, itu di sana itu orang mayoritas Kristen. Kalau di Tanah Karo, udah, itu pun tidak jualan sembarangan memakai kaki lima menjual babi, daging babi itu. Itu ada tempatnya. Di pasar-pasar sana ada di situ kios-kios yang khusus untuk daging babi. Itu udah mayoritas Kristen dan orang Karo. Orang Batak juga banyak di sana. Pun ada aturannya. Apalagi di Kota Medan yang mayoritasnya juga di sini Muslim. Ya harus saling menghargai dong. Gak boleh begitu. Jangan dicampur-campuri di Kota Medan ini Permadi. Ya. Kami sebagai suku Karo juga berbelah agama kami. Ada yang Kristen, ada yang Muslim. Jadi tapi kami bersatu semua di adat kami, adat Karo. Budaya Karo. Begitu. Ya. Apalagi kami sama Melayu. Kami sangat berdekatan dengan Melayu. Jangan ditiadakan pula Melayu sana di Kota Medan ini yang menduduki Kota Medan ini. Makanya ada itu istana Maimun itu. Jadi jangan dicampuri ya. Orang yang protes-protes itu yang pendatang merantau dia ke Medan ini. Ya. Jadi jangan dibilang nanti orang Batak pula penduduk aslinya Kota Medan ini. Jadi salah pula nanti jadinya. Tahu dulu sejarahnya lah Permadi. Menggo. Oke ya, Permadi, apanya namanya? Permadi. Ya, kalau mau mencampuri, campuri dengan benar, jangan salah. Bujur Manbanta Krina, salam mejuah-juah dari saya suku Karo, mejuah-juah Kota. Oke guys ya. Jadi ibu ini dia menyatakan diri bahwa dia dari suku Karo. Dan tadi dia menyatakan bahwa orang Medan itu adalah penduduk aslinya adalah dari Melayu dan juga Karo. Dan tadi dia juga menyatakan bahwa babi bukanlah kearifan lokal asli dari orang Medan. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang dari luar Medan berharap agar Bapak Ibu, saudara-saudari kita di Medan, apapun perbedaan suku, ras, agama, tetapi mudah-mudahan tetap hidup berdamai, rukun, dan tidak saling ribut atau saling berantem satu sama lain ya. Itu yang kita harapkan. Itu yang paling penting menurut saya guys. Harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Bu Janda, kami tidak butuh komentar kau. Ini kampung kami. Pernyataan kau tendensius dan provokatif. Perlu kau ketahui, Medan ini tanah Delhi, negeri Melayu. Melayu itu identik dengan Islam. Pemahaman kau tentang Kota Medan ini lemah. Etnis penduduk asli Kota Medan adalah Melayu, bukan warga Batak dari mayoritas Kristen yang kau sebutkan. Apalagi kau menyebutkan daging babi adalah kearifan lokal Medan. Ngaco kau. Kalau kau penikmat daging babi, ya kau makan aja. Jangan bilang kami Melayu, penduduk asli,
beradaptasi dengan daging babi. Intinya, jaga lidahmu. Tanah Delhi ini buminya Melayu. Tanah Delhi, tanah yang bertuah. Negeri yang santun dalam bertutur. Negeri yang ramah bagi perantau dan pendatang. Kalau kau tidak sopan, kami juga bisa lebih tidak sopan. Tai. Medan punya orang Batak, bro. Ya bisa-bisanya orang Batak ya. Saya nggak tahu abang orang Batak atau bukan. Tapi yang jelas bang, ini bilang di belakang ini Istana Maimun teman-teman. Ini punya Kesultanan Melayu Delhi. Jelas-jelas Medan itu punya Melayu dan Karo teman-teman. Kita udah tahu Guru Patimpus dan Gocah Pahlawan mendirikan kota Medan ya. Kita bilang mendirikan kerajaan Delhi. Di mana di situ di kota Medan diterima berbagai etnis, baik itu Cina, India ya. Yang kalian sebut India Keling, itu diterima, nggak ada masalah di kota Medan. Ya Batak pun diterima, Pak diterima, orang Karo diterima, orang Aceh diterima. Semua suku diterima di Medan. Maka ikuti aturan. Dan saya tegaskan sekali lagi, budaya kota Medan itu bukan budaya makan babi. Walaupun banyak yang jual babi. Lebih kurang kalau data dari tempat potong ya, itu sekitar 27.000 orang potong setiap tahunnya babi ya. Jadi itu yang terdata. Yang tidak terdata yang jualan depan rumah, di trotoar ya, itu yang ditata oleh wali kota supaya kota Medan jadi lebih baik. Itu intinya bang, baca suratnya bang ya. Jadi bisa dibilang minimal kita literasi lah, kita berkuat, kita baca suratnya. Karena banyak orang jualan di trotoar, buang limbahnya ke Sungai Delhi, jorok sungainya. Jadi seperti itu bang. Ini demi kota Medan kita bersama. Ya ini data dari BPS bilang Medan itu punya orang Islam sekitar 69%, orang Kristen sekitar 475.000 jiwa, Katolik 63.000, kemudian Buddha 8%, kemudian Hindu sekian persen. Jadi ini ramai etnis, multi etnis di Medan. Makanya kita harus saling menjaga kota ini supaya lebih baik. Tapi nggak usah juga lah bro, ngaku-ngakuin Medan itu punya orang Batak. Sejarah sudah berbicara bro. Batak itu dari sini, dari wilayah sini ya, nih Samosir, Toba. Sedangkan Delhi ini orang-orang Melayu. Bang, tapi kenapa Melayunya nggak banyak bang sekarang di Medan? Ya karena dulu mereka dibantai kawan-kawan. Namanya revolusi Sumatera, mereka itu dibantai. Rajanya dibunuh, udah diambil hartanya, dibunuh lagi. Padahal mereka menyumbangkan harta juga untuk RI ya, untuk Indonesia, tapi mereka dibunuh raja-rajanya oleh PKI ya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Orang Melayu itu agamanya Islam. Jadi kawasan Melayu nggak boleh jual daging babi. Itu hak orang Melayu lah. Bisalah dia buat begitu kampung dia. Kalau orang Batak mau jual babi, jual di Toba sana, di kampung dia. Jangan jual di Medan, di kampung Melayu, Bang. Aduh, oke lah ya. Sedikit aku jelaskan ya buat kau, jar yang dulu. Kau itu jangan menjadi seorang provokator, ya. Kau jangan jadi provokator. Aku asli suku Jawa, ya. Cuman aku lahir di Medan, besar sampai saat ini aku tinggal di Medan. Memang yang kau bilang itu Medan itu Kesultanan Melayu, benar memang. Kesultanan Melayu itu banyak di Medan, ada di Medan. Tapi ya kita tidak juga bisa bilang seperti itu gitu. Di Medan ini mayoritas juga banyak orang suku kita Batak ya. Saudara kita ada juga di sini yang suku Batak. Kebanyakan di Medan Sumatera Utara itu kebanyakan itu suku Batak ya. Jadi buat kau jalan dulu, janganlah memprovokasi ya. Mau di Medan ini suku Melayu ya, mau suku Batak, mau suku Jawa, mau suku apapun yang ada di Medan ini, kau kan tinggal di Aceh ya, jadi nggak usah kau urusi apa yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan ini ya. Paham kau kan? Jangan jadi
Macam mana kota Medan perkembangannya sekarang, Bang? Amannya si babi-babi itu? Gara-gara babi merembet kemana-mana ya kan, merembet kemana-mana. Babi agama sekarang suku lagi gue denger ya. Suku Melayu udah marah ya. Suku Melayu mulai bersuara ya. Tuh orang Batak tuh disindir tuh orang Batak. Kalian jangan mengaku ya. Jangan mengaku-ngaku orang Medan. Tuh tanah Delhi itu tanah punya orang Melayu, Bang. Kalian tuh orang Batak. Kalian tuh cuman pendatang. Horas. Orang Batak tuh dari Tapsel, dari Toba, Samosir sana. Ya, kalau di Delhi tuh, tanah Delhi resmi asli punya Melayu, Bang. Ya, jangan mengaku-ngakui tanah Medan tanah kalian, Bang. Hancur kita hancur. Aduh, ya kalau masuk akal ya. Masuk akal dengan adanya Istana Maimun itu pada zaman dulunya itu Medan memang milik orang Melayu ya. Tapi zaman modern sekarang kurasa nggak ada pendatang atau mayoritas penduduk asli dan pendatang nggak ada ya. Karena suatu daerah itu kalau dimayoritasi penduduk asli pasti nggak akan maju. Ya, jangan munafik lah. Yang membuat suatu daerah itu maju pasti seorang pendatang. Oke? Salam toleransi. Horas buat orang Medan. Hei, horas buat orang Batak. Nanti horas buat orang Medan, orang Melayu marah ya, Bang ya. Oke guys ya, menurut saya orang-orang di Medan semoga tidak terprovokasi, tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan dari orang-orang yang ingin membenturkan antar suku, antar sesama anak bangsa. Mau dia dari Batak, mau dia dari Melayu, mau dia dari Karo, mau dia dari manapun ya. Yang terpenting adalah kita hidup rukun, kita hidup aman, kita hidup damai dan saling pengertian satu sama lain. Itu yang paling utama. Hai, para pendemo, tanah Batak di mana? Tapanuli sana. Dan Toba atau Samosir itulah tanah kelahiran Batak. Tanah Nias di mana? Di Nias, Karo, tanah Karo Simalem. Itu tempat tinggalnya. Melayu mana? Kalau kalian tahu, Melayu tanahnya Delhi, kota Medan. Itu tanah Melayu. Hati-hati kalian sama orang Melayu, orang Batak. Ya, para pendemo hati-hati sama orang Melayu. Dia yang berkuasa di kota Medan. Kalau orang Batak tidak. Orang Batak menumpang sama orang Melayu. Oke? Jadi kalian demo-demo itu udah bubar aja. Tak ada artinya itu. Kalian perjuangkan pula daging haram di tanah Delhi. Tak malu kalian. Malu sikit laui, orang perantau. Malu. Kalau kalian mau jual daging haram di tanah kalian masing-masing, tanah kelahiran, di Samosir, ya, di Nias, ya, di tanah Karo. Jangan kalian ribut di tanah Delhi, kota Medan. Itu tanah orang Melayu. Jangan sempat orang Melayu pesisir masuk ke tengah, habis kalian nanti. Jangan kalian perjuangkan itu, malu itu, buat malu itu. Kalau apa bilang kata Pak Wali itu, ikuti. Jangan disimbak, ikuti. Itu Pak Wali udah bener itu. Itu ditegur itu oleh orang Melayu itu, maka dia berani. Kalau enggak mana mungkin diterap-terapkan gitu. Ditegur sama orang Melayu. Orang Melayu identik dengan Islam. Jadi harus mengerti para pendemo. Dari Lampung ikut-ikutan, ngapain kamu ikut-ikutan itu dari Lampung itu? Orang Batak juga itu yang dari Lampung itu. Oknum Batak. Ngapain ikut-ikutan? Jangan kalian pancing-pancing orang Melayu. Tak aman karang, tuhnya. Itu tanah kelahiran orang Melayu. Tanah Delhi itu. Melayu mana tanah kelahirannya? Tahu kalian? Delhi.
Itulah kota Medan. Enak aja kalian buat peraturan demo. Lagi pula oknum suku Batak ini nggak ada malu ini, tak tahu malu ini. Tapi bilangnya Batak itu damai. Harus sadarlah dari mana identitas kita. Benarkah saya berbuat begini? Memang rumah saya di Medan, tempat tinggal di Medan, ya kan? Tapi itu Medan itu enggak tanah kamu. Itu punya Melayu. Kalau orang Melayu mau bertindak, kalian tidak bisa tinggal di Medan. Tinggalnya di Samosir sana. Jadi jangan dipancing-pancing masyarakat Melayu. Oke? Bubar aja, bubar. Bubar, tak ada artinya itu. Bikin ribut itu. Kayak gitu itu bikin ribut. Yang diperjuangkan daging haram di tanah orang, di tanah kelahiran orang. Apa nggak tahu malu itu? Melayu mana mau babi, orang di Islam. Jadi kepada oknum suku Batak, sadarlah ya. Sekali lagi saya ngomong ini, sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Berternaklah kalian, jualanlah kalian daging haram yang kami haramkan itu di tempat kalian masing-masing. Jangan di Tanah Deli, di kota Medan, jangan. Oke? Semoga bermanfaat. Oke, Pak Ginting. Nampaknya Pak Ginting ini kan udah tua. Saya sangat berharap sekali agar Pak Ginting bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang lebih sejuk. Dengan kalimat-kalimat seperti ini justru malah tidak membuatkan perdamaian, tidak menciptakan ketenangan, tetapi bisa berpotensi untuk memancing amarah, bisa berpotensi untuk menciptakan bentrokan antar etnis, antar suku. Jadi diharapkan orang-orang yang lebih tua hendaknya menyampaikan kalimat yang tidak memprovokasi, kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih bijak dan lebih adem, guys. Pak, koreksi kalau saya salah. Penduduk asli kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Kok nggak salah, janda, jagurduk, ya, bagudung sawah. Memang saudara kami dari Tapanuli itu banyak datang ke Medan, ya, dan juga beragama Kristen, banyak gereja di sana. Tapi jika kau bilang bahwasannya itu tanah dari suku Batak, itu kau salah. Itu tanah Melayu dan sebagian juga tanah Karo, ya. Kau muncung kau agak bagus sedikit, ya, jagurduk, ya, langkiap kau. Kau ya, demi Allah aku bilang sama kau ya jagurduk, aku tuh geram kali sama kau, betul. Suatu hari kalau memang takdir menemukan aku sama kau, mulut kau aku kasih tai, betul. Walaupun aku harus dipenjara 1 tahun, betul, demi Allah. Dalam kali kepingin kali ngasih tai mulut kau tuh, kau cocok memang makan tai kau, langkiap. Ayo saudaraku bangsa Melayu, bersatulah kita, betul bang. Harus bersatu ya, orang-orang Melayu, orang Karo harus bersatu. Ya, Medan itu adalah kota kita, kota orang Melayu dan orang Karo. Ya, jadi bukan punya orang Batak. Aku kira pertama cuman Abu Janda aja yang ngomong kalau Medan itu kota orang Batak Kristen. Ternyata orang Batak ikut-ikutan. Batak itu kampungku, saya lahir besar di kota Medan. Ya, saya orang Batak. Dia cap Medan itu kampung dia. Ya, tapi ada juga yang waras ini, orang Batak. Medan itu kamu Melayu bang, saya orang Batak juga. Ini waras ini. Dan kemudian ada yang ejek sijar ya, saya karena mengutip dari video dia. Bujang enam dibilang. Kemudian ada si Merli bilang, Medan itu kota bersama. Palamu kota bersama, itu kota orang Melayu dan Karo. Ya, jadi ikuti aturan kota. Jangan kau buat aturan-aturan sendiri. Gitu. Medan itu kampung saya orang Batak. Nah, ini yang ngaku-ngaku Medan itu adalah kampung orang Batak. Ya, padahal sudah jelas ya sejarahnya. Kalau kota Medan itu didirikan oleh
Guru Patimpus sendiri ya, yang mana Deli Serdang pun didirikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam untuk menampung orang-orang Melayu di situ, yang yaitu bekas Kerajaan Aru. Ya, jadi bisa dibilang itu kota bersama antara Melayu dan Karo. Ya, jadi jangan kau nafikan, kau hilangkan jejak sejarah. Maka dari itu Melayu dan Karo harus bersatu. Dukung surat wali kota itu. Bang, tapi bang, kapan sih Batak Kristen itu masuk ke wilayah Medan? Itu dibawa sama Belanda. Mereka anak buah Belanda. Ya, Batak di tanah Batak, misionaris dari Jerman dibawa mereka oleh orang Belanda. Ya, yaitu pada tahun 1862. Siapa yang bawa? Ludwig Eckweer Nansen, disingkat dengan RMG, pada 16 Mei 1862. Itu mereka ditempatkan di perkebunan di Sumatera Timur. Ya, jadi mereka itu pendatang. Ya, babi itu bukan budaya daripada Melayu, bukan budaya daripada Medan. Ya. Terima kasih. Ayo, Sudahlah Bang. Kalau menurut saya, tidak mungkin kan Anda mau menyingkirkan orang-orang Batak dari Medan. Ya, karena di Medan itu sudah banyak orang-orang Batak di situ. Jadi tidak bisa lagi kita mengklaim sepihak bahwa Medan ini adalah kampung milik orang Melayu, milik orang Deli. Batak itu bukan kampung mereka. Sebaiknya kalau dilihat dengan situasi seperti saat ini, tidaklah elok jika kita mengatakan seperti itu. Jadikan Medan ini sebagai kampung bersama. Baik itu Melayu, Deli, ataupun Batak, ataupun dari suku manapun, jadikan itu sebagai kota bersama, sebagai kampung bersama, dan sama-sama saling menjaga, harmonis, rukun, dan damai. Itu menurut saya lebih baik ya, daripada kita mengaku bahwa ini punya saya nih, kalian bukan. Nanti di sebelah sana tidak terima, ini kampung kita juga, kalian bukan. Itu malah bisa menciptakan keributan. Negara Iran udah perang, di Medan masih sibuk ngurusi babi. Kalian tahu nggak, sekarang kota Medan itu trending lagi. Tapi ini bukan perkara babi ya, itu perkara babi udah basi. Jadi sekarang ada permasalahan baru lagi, yaitu di media sosial ada perdebatan panas yang mempertanyakan sebenarnya suku asli orang Medan itu suku apa. Mereka itu ada yang berdebat suku Batak, ada yang berdebat suku Melayu, yang benar itu suku Jawa. Enggak. Jadi kalau kita melihat sejarah, suku asli orang Medan adalah suku Melayu Deli ya. Itu terbukti dengan adanya Istana Maimun. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwasanya kota Medan ini itu identik dengan suku Bataknya. Coba kita perhatikan orang luar. Ketika mereka itu memperagakan ataupun memerankan orang Medan, pasti mereka itu menggunakan bahasa Batak, nggak pernah bahasa Melayu. Ya, tapi namanya sejarah tetap sejarah, dan sejarah itu nggak bisa dihilangkan, dan menyatakan bahwasanya Medan itu suku aslinya adalah suku Melayu Deli. Tapi sebenarnya kita nggak perlulah memperdebatkan masalah itu ya, karena ujung-ujungnya nanti rasis. Ya, apalagi sekarang di Medan itu udah didominasi berbagai suku. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjaga perdamaian. Bagaimana caranya di kota Medan ini dengan perbedaan yang ada itu tetap damai. Itu masalah perdebatan itu hanya memancing perpecahan. Jadi buat saudara-saudaraku, yang perlu kita ingat adalah kita ini semua tetap saudara, ya. Wow, ini baru keren banget nih ya Bang. Saya senang sekali jika ada komentar-komentar yang seperti ini. Jadi kita semua ini adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita harus kembali lagi kepada para pendiri-pendiri bangsa kita yang melambangkan negara kita ini dengan burung Garuda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Jadi di Medan ini sudah didiami, ditinggali berbagai suku, berbagai etnis. Alangkah baiknya sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Tidak perlu memperdebatkan bahwa saya penduduk asli, kamu bukan. Ini kami lebih berhak, kalian harus ikuti kami, ikuti aturan kami, kalian itu pendatang dan sebagainya. Hal-hal seperti itu meskipun satu pihak merasa benar, tapi pihak lain belum tentu bisa menerima. Jadi saling mengklaim seperti itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita menjaga perdamaian, menjaga kondusivitas di Medan agar tidak tercipta kericuhan, pertengkaran, apalagi sampai perkelahian.
Perbedaan orang Aceh dan orang Batak di perantauan, kalau ditanya asal usulnya dari mana, itu pasti jauh berbeda ya. Kalau orang Aceh ditanya, dari mana bang? Dari Banda Aceh. Dari mana bang? Dari Aceh Tengah. Atau ada yang jawab Gayo. Dari mana bang? Dari Kutacane. Dari mana bang? Aceh Pidi. Beda sama orang Batak. Kalau orang Batak di perantauan itu, dari mana le? Atau dari mana kau bang? Dari Medan. Kenapa mereka tidak menyebutkan kampung aslinya? Begitu kita cek asli KTP-nya rupanya orang Porsea atau orang Simalungun, orang Toba, Samosir. Perbedaan orang kita Medan pagi-pagi ke pajak beli ikan yang ditangkap sama orang kita Melayu. Sayurnya, cabenya dari ladang orang kita Karo. Yang jualan inang-inang orang kita Batak. Nah, beli bumbunya sama orang kita India atau Tamil. Kalau nggak masak mama kalian siangnya, tinggal pilih aja. Mau rumah makan orang kita Minang, sayur masak orang kita Jawa, atau rumah makan orang kita Mandeling. Siap itu ngopi sanger lah, khas orang kita Aceh ya kan. Kok belum pangkas ya aku gini? Nah, tinggal datang aja ke tukang pangkas orang kita Nias. Rapi, murah, dikusuk pula lagi tuh. Nah, apa lagi? Mau cari peralatan elektronik, panglong, dan cengkuneknya, datanglah ke toko orang kita Tionghoa. Memang udah kayak gitulah Medan ini dari zaman Bahola itu. Multi etnis, multikultural. Jadi jangan dipecah belah, jangan diadu domba. Keren sekali guys ya. Sangat bermakna bagi yang paham-paham aja, itu sangat bermakna, sangat kata-kata ini, cerita ini simpel tetapi menyatukan guys ya, menyatukan berbagai etnis, berbagai suku yang ada di Medan. Well, hello people. Ingat ya, nggak semua orang Medan tuh orang Batak dan nggak semua orang Batak itu orang Medan. Ingat, Medan itu kota, Batak itu suku. That's different. Jadi kalau suku Batak, ya suku Batak kayak aku nih, aku Batak, weh Batak. Kebetulan Batak yang tinggal di Medan. Jadi persekutuan antara logat Medan dan logat Batak bersatu gitu. Tapi ada juga orang yang tinggal di Medan tapi bukan orang Batak. Ada orang Chinese, ada orang Minang, ada orang Ambon, banyak. Tapi mungkin iya, kenapa orang Medan identik dengan Batak? Karena dominan. Mungkin there's a lot of Batakness in Medan, I guess. So, mungkin orang dari luar Sumatera itu akan berpikiran, oh Medan pasti Batak. So, actually no. Kakak dari mana, Kak? Oh, aku dari Medan. Batak ya? Medan? Ngayu? Medan kan Batak. Mana tahu? Gak semua orang Medan tuh orang Batak. Yes, ada banyak orang Batak di Medan, tapi bukan berarti semua orang Medan tuh orang Batak. Ada banyak banget orang di kota Medan, saudara. Ada orang Cina, orang Padang, orang Minang, sama aja orang apa lagi? Orang Jawa, orang Melayu itu suku pertama di kota Medan. Jadi kebanyakan sebenarnya orang Melayu, bukan orang Batak. Even logat Medan dan logat Batak itu berbeda. Ya, jadi nggak semua orang Medan orang Batak, nggak semua orang Batak orang Medan. Be nice. Kakak ada. Gak semua orang yang ngomong tuh pakai logat Medan itu tuh pasti orang Batak, Wak. Bahkan logat Medan sama logat Batak aja itu dua hal yang betul-betul beda. Kalau logat Medan dia tuh lebih ngayun gitu karena memang lebih kental aksen Melayunya. Tapi memang yang bisa logat Medan ini semua suku. Kalau udah di Medan biasanya pakai logat Medan lah. Tapi kalau logat Batak yang memang dipakai sama orang-orang yang suku Batak. Contoh, ada anak Medan mau minta tolong sama kawannya. Dia biasanya bilang kayak gini. Man, nanti malam, minta tolong apa aku? Dia apakan siapa itu pula lo apa aku? Disusahkan lo aku sama dia, benci kali lo aku. Tapi kalau logat Batak dia tuh lebih khas dan ada penekanan gitu. Gimana kok nanti malam itu edakmu itu minta tolong apa tadi? Apa akan dulu apa itu? Kurang lebih kayak gitulah. Logat Medan biasanya lebih ngayun gitu. Kemana? Ayo lah wah. Tapi logat Bataknya agak ditekan aja. Kemana? Kenapa? Apalagi kalau logat Batak dari orang-orang yang memang sukunya Batak dan memang mereka tinggal di tanah Batak. Itu biasanya logatnya lebih keluar lagi. Untuk orang-orang yang tinggal di luar Medan, logat Medan sama logat Batak itu adalah dua hal yang berbeda dan gak semua orang Medan itu orang Batak. Oke guys, kesimpulannya dari saya pribadi sebagai orang dari luar Medan, bukan orang Batak, bukan orang Melayu, tetapi saya adalah orang Flores, Nusa Tenggara Timur. Orang Timur guys ya, saya sangat berharap sekali agar saudara-saudari kita di Indonesia Barat, khususnya di Medan, antara Melayu, Batak, suku manapun itu yang mendiami kota Medan, mudah-mudahan ya, semoga doa kami agar kalian tetap bersatu padu, kalian tetap bersaudara, hidup rukun,
aman, damai, dan harmonis. Semoga dengan persoalan babi dan persoalan-persoalan yang ada di kota Medan, semoga itu menjadi momentum untuk kembali membuka dialog, berkomunikasi satu sama lain, serta kembali membangun rasa persaudaraan yang kuat. Jangan mau Medan ini diadu domba, dipecah belah. Mari kita satukan hati kita, satukan rasa bahwa kita semua bersaudara, ya. Mau dari suku manapun tidak menjadilah persoalan bagi kita, karena Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberagaman, keanekaragaman, berbagai suku, berbagai agama, ras, berbagai kebudayaan dan sebagainya. Tetapi kita tetap satu bahasa Indonesia, satu tumpah darah Indonesia, dan satu bangsa Indonesia. Ini kembali lagi pada Sumpah Pemuda, ya. Jadi sekali lagi, semoga saudara-saudari kita, baik Melayu maupun Batak yang mendiami kota Medan, semoga kalian tetap akur, harmonis, dan tetap bersatu. Oke guys, terima kasih. Ambil hal-hal positif dari konten ini, buang hal-hal yang negatif yang tidak perlu, buang. Jauhkan pikiran negatif dari kepala Anda. Semoga negeri kita, rakyat Indonesia senantiasa diberkati Yang Maha Kuasa. Amin. Sampai jumpa lagi.